Saudara, renungan singkat kali ini saya ambil dari kitab Keluaran pasal 3 ayatnya yang ke-11 sampai dengan ayatnya yang ke-12b, yang bercerita tentang Nabi Musa, ya. Dikatakan di dalam kitab Keluaran pasal yang ketiga ayatnya yang ke-11 sampai dengan ayatnya yang ke-12b seperti ini. Tetapi Musa berkata kepada Tuhan, "Siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir." Lalu firman-Nya, "Bukankah aku akan menyertai engkau?" Nah, saudara, untuk renungan singkat ini saya beri judul, "Aku bukan siapa-siapa." Aku bukan siapa-siapa. Nah, aku bukan siapa-siapa, ini maksudnya Nabi Musa, ya, yang menolak atau berdalih supaya tidak disuruh oleh Bapa Yahweh atau Tuhan untuk memimpin Bani Israel keluar dari Mesir. Nah, ada beberapa hal, ada dua hal setidak-tidaknya yang kita boleh dapat dari nats tadi, ya. Yang pertama tadi ada penolakan, dan yang kedua bagaimana Tuhan menjawab. Nah, kenapa Musa menolak? Nah, tentu ini menunjukkan ada rasa rendah diri sebenarnya. Ada rendah diri atau tidak percaya diri. Nah, ini bisa mengingat Musa yang pernah membunuh bangsa Mesir, yang mengawas bangsa atau Bani Israel ketika menjalankan kerja paksa, ya. Nah, sebenarnya Musa ini seorang yang luar biasa dalam beberapa hal. Dia pernah masuk di dalam keluarga kerajaan, ya, ketika diangkat menjadi anak dari seorang putri Firaun, ya. Tentu kalau keluarga kerajaan banyak hal diajari, ya, baik pengetahuan, juga seni susastra, dan bela diri, juga ketenteraan. Jadi tidak salah kalau mengatakan Musa itu sebenarnya seorang jenderal, ya, seorang juga penyair, seorang yang pintar, ahli bela diri. Buktinya apa? Ya, sekali tekuk aja pengawas kerja paksa itu yang adalah orang Mesir mati, kan? Nah, itu bukti. Tetapi kemudian dia menolak itu, ya, seperti saya katakan, mengingat dia lari dari tanah Mesir, kemudian selama beberapa tahun, 40 tahun menjadi penggembala. Tentu beberapa hal yang diketahui selama ini, bahkan saya katakan ilmu bela diri juga tentu bisa hilang, kan, tidak ingat gitu. Apalagi pengetahuan teknis juga termasuk seni susastra misalnya, gitu ya. Nah, itulah penolakan, dasarnya penolakan dari seorang Musa, merasa rendah diri, tidak percaya diri. Nah, dikatakan di dalam kitab Keluaran 2 ini, Musa sudah tahu akan panggilan Tuhan sebenarnya. Di dalam Keluaran 2, Musa sudah tahu akan panggilan Tuhan. Lalu ia berusaha untuk percaya diri. Sudah berusaha sebenarnya. Musa tidak yakin kepada dirinya sendiri, juga dalam ini kepada Tuhan. Ya, mengingat-ingat apa yang pernah dialaminya ketika berada di tanah Mesir. Nah, sebenarnya hal ini tidak salah, ya. Mula-mula percaya diri, ya. Tetapi kemudian ada hal yang penting diingat kemudian oleh Musa.
wah, saya sudah pernah melakukan pelanggaran, jangan-jangan gitu ya, dalam dirinya. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua, jawaban Tuhan. Nah, Tuhan mengatakan, bukankah aku akan menyertai engkau? Nah, ini sebenarnya ada jaminannya, garansi dari Tuhan. Nah, boleh dikatakan Tuhan pasti bertanggung jawab dengan apa yang diperintahkan kepada yang diutusnya, yang dipanggilnya untuk melakukan kehendaknya. Dengan jawaban ini sebenarnya, dengan jawaban Tuhan menunjukkan memang Musa itu bukan siapa-siapa lagi pada saat itu ya. Bukan siapa-siapa lagi. Dan kemudian Tuhan memberikan jaminan, kalau kamu mau, kamu pasti berhasil. Dan itu di dalam perjalanannya memang terbukti penyertaan Tuhan terhadap Musa, sehingga berhasil membawa keluar Bani Israel dari tanah Mesir. Nah, Tuhan membuktikan penyertaannya ya dengan beberapa tanda-tanda yang diberikan kemudian oleh Tuhan kepada Musa. Nah, dua hal itu ya bagi seorang pelayan ya, bagi seorang pelayan. Ada kalanya kita juga merasa tidak mampu, merasa tertolak. Tetapi kalau kita menyandarkan, menyerahkan bahwa yang kita lakukan itu adalah pelayanan, tidak ada maksud lain selain daripada itu, Tuhan pasti menyertai. Tuhan pasti memberikan kemampuan untuk kita boleh melakukannya. Ya, siapakah kita sebenarnya? Tidak ada apa-apanya. Tetapi ya Tuhan pasti kemudian memberikan kepada kita kemampuan untuk bisa melayani Dia. Nah, dan itu semua ditujukan untuk kemuliaan bagi namanya, bukan untuk kehormatan diri sendiri, bukan untuk kebanggaan diri sendiri, bukan untuk supaya dikenal oleh banyak orang. Bukan itu. Tapi kalau Tuhan sudah memanggil, menyuruh, ya Tuhan pasti memberikan kepada kita, kepada orang yang disuruhnya, jaminan bahwa kita mampu melakukan yang disuruhnya. Itu terpujilah Bapa Yahweh Yesus Mesia. Haleluya.